orang berdosa tidak bisa mencari Allah. Orang berdosa tidak mengerti Injil. Orang berdosa tidak mengerti Allah. Orang berdosa hidup tanpa Allah, hidup jauh dari Allah. Loh, bagaimana kita udah jauh dari Allah mau cari Allah kalau bukan Allah yang datang pada kita? Kalau bukan Allah yang menjamah kita. Oke, saudara lihat. Saudara, yang ketiga, yang bagian ketiga yang mau kita pelajari saat ini, ya, halaman ketiga. Orang berdosa, perhatikan Bapak Saudara, orang berdosa tidak dapat datang pada Yesus dengan kehendaknya sendiri. Ya, jadi kalau misalnya sampai Anda percaya, berarti Allah yang datang lebih dulu pada kita, bukan kita yang datang lebih dulu. Halo, amin? Amin. Saudara, seseorang tidak bisa datang pada Yesus sendiri, nggak bisa. Bagaimana orang bisa datang pada Yesus? Bagaimana orang berdosa bisa percaya pada Yesus? Ini kalau bukan anugerah nggak bisa. Kalau tidak karena anugerah, nggak bisa untuk bisa kita datang pada Yesus. Nggak bisa untuk kita bisa percaya pada Yesus. Nah, saudara, perhatikan. Saya mau menunjukkan ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa memang orang nggak bisa datang pada Yesus kalau bukan anugerah. Oke, kita baca Matius pasal 16 ayat 16 sampai 17. Tadi kita baca ulang lagi. Pak Heri, silakan. Matius 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Ya, saudara, perhatikan ketika Petrus menjawab pertanyaan Yesus, siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Petrus menjawab itu, Yesus menjelaskan dengan tegas, bukan manusia yang menyatakan itu pada kamu, tapi karena Allah yang menyatakannya. Jadi saudara, manusia berdosa sebelumnya tidak kenal Allah. Manusia berdosa tidak bisa kenal Allah. Manusia berdosa tidak bisa kenal Yesus. Tapi karena Allah menyatakannya, maka manusia bisa kenal Yesus. Makanya Petrus bisa menjawab, Yesus itu adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata dengan tegas, itu bukan manusia yang mengatakan kepadamu, tapi Allah. Ya, Allah yang menyatakan itu. Saudara, artinya gini saudara, sebelumnya Petrus tidak tahu Yesus itu siapa, tidak tahu dia. Tapi Tuhan bilang, kamu bilang itu karena Allah menyatakan, bukan kamu yang menyatakan itu, bukan manusia yang menyatakan itu padamu, tapi karena Allah yang menyatakan padamu. Jadi saudara, Petrus bisa kenal Yesus itu karena anugerah. Artinya gini saudara, kalau Tuhan tidak menyatakannya, kalau Allah tidak menyatakannya, maka Petrus habis dia tidak bisa mengerti Allah. Makanya sekali lagi, kalau saudara bisa sampai kenal Yesus, itu karena anugerah. Ya, saudara, walaupun kita hitam, kalau udah kenal Yesus itu jadi manis. Amin. Amin. Walaupun rambut kita keriting, kalau kita udah kenal Yesus itu tidak masalah. Bahkan kadang-kadang bisa langsung lurus sendiri. Oke ya. Kalau lurus harus di rebonding, saudara ya. Oke. Nah, saudara perhatikan, jadi awalnya Petrus tidak kenal. Artinya Allah menyatakan sehingga Petrus tahu siapa Yesus itu. Yesus itu adalah anak Allah. Ya, Mesias, anak Allah. Dan saudara, artinya kata menyatakan itu artinya tadinya tertutup, tersembunyi. Artinya orang berdosa itu tadinya tidak kenal Allah. Artinya orang berdosa itu tadinya tidak tahu Allah. Allah itu tersembunyi, tidak kenal siapa Allah, tertutup. Nah itu saudara, kalau bukan Allah yang menyatakan pada Petrus, Petrus tidak kenal siapa Yesus. Ya, oke, kita lanjut saudara. Ayat kedua, Yohanes 6 ayat 37. Tolong Pak Heri baca. Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi perhatikan saudara, yang membuat orang datang pada Yesus itu karena Allah memberikan orang itu pada Yesus. Makanya dikatakan semua yang diberikan Bapa. Jadi semua orang yang diberikan Bapa.
Jadi sebelum orang datang pada Yesus, Bapa harus membawa orang itu dulu pada Yesus. Nah, orang yang dibawa Bapa ini pada Yesus, itu pasti datang pada Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa mereka pasti selamat dan tidak dibuang. Jadi kalau sampai saudara datang pada Yesus, itu karena Allah yang membuat Anda datang pada Yesus. Allah yang memberikan Anda. Jadi Allah Bapa datang dulu pada kita untuk membawa kita pada Yesus. Lalu akhirnya kita datang pada Yesus, lalu akhirnya kita diterima Yesus, tidak dibuang. Jadi yang bisa bawa kita pada Yesus itu karena Allah Bapa. Ya. Terus Yesus juga pernah berkata, tidak ada seorang pun datang padaku. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ada ayat itu juga kan? Artinya saudara ada karya 3 pribadi, di mana Allah Bapa bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja, sehingga akhirnya kita mendapat anugerah keselamatan. Jadi ini luar biasa. Ya, ini bisa dibilang cinta segitiga. Iya, kalau cinta segitiga itu kuat sekali, saudara. Ya. Allah Bapa yang mencintai kita, Yesus mencintai kita, Roh Kudus mencintai kita. Cinta segitiga. Halo, amin. Saudara, kalau cinta manusia itu bisa bikin kita stres. Tapi cinta dari Allah itu menyembuhkan. Ya, itu memberikan harapan, itu memberikan jaminan, itu memberikan masa depan. Ya, jadi saudara, tidak ada orang yang bisa datang pada Yesus kalau Bapa tidak memberikan mereka pada Yesus. Artinya kita nggak bisa datang pada Yesus dengan kemauan kita sendiri. Artinya kita nggak bisa datang pada Yesus dengan kekuatan kita sendiri, kemauan kita sendiri, nggak bisa. Oke, lanjut. Saudara, perhatikan dikatakan, jadi iman tidak bergantung pada kehendak manusia, tapi pada kehendak Allah. Jadi iman itu nggak bisa bergantung pada kehendak manusia. Mau Anda percaya kalau Tuhan tidak karuniakan, nggak bisa. Mau apa? Ya. Tapi kalau sampai saudara percaya, itu artinya Anda sudah menerima anugerah. Kalau sampai tetap menolak, itu artinya belum dapat anugerah. Habis, mati saudara, dibuang ke neraka. Di sana ulat tidak akan mati-mati, apinya tidak padam-padam. Haleluya. Amin. Mau ke sana? Tidak. Coba bilang tidak. Tidak. Gitu dong, jangan tidak. Oke. Saudara, ayat terakhir. Yohanes 6 ayat 44 dulu ya. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, saudara, coba ulangi, ulangi. Kurang jelas deh. Ayat 44 Yohanes 6. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Amin, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, saudara, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kata Yesus, kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi saudara perhatikan, langkah saudara bisa datang pada Yesus. Sebelum datang pada Yesus, ditarik dulu oleh Bapa. Ya, kata ditarik itu sama dengan diseret. Anda tidak bisa tolak. Misalnya waktu Anda bisa mau diseret masuk penjara, Anda nggak bisa tolak. Itu udah diborgol, polisi kiri kanan. Ya, mau memberontak, mau keluar, mau minta bunuh diri, nggak bisa bunuh diri pada waktu itu. Nah, saudara, seperti itu kita sama Allah. Allah itu menyeret kita kepada Yesus. Allah Bapa begitu. Ya. Makanya kalau bisa dibilang keselamatan itu iman tanpa perbuatan, nah itu konsep yang keliru, konsep yang salah. Keselamatan itu anugerah. Allah menarik kita lebih dulu, ditarik, diseret. Ini sebuah penarikan yang nggak bisa ditolak. Ya. Allah tidak memaksa, tapi Tuhan bisa menarik kita dengan cara yang ajaib. Ya, saudara, sehingga kita bisa akhirnya datang pada Yesus. Ya, disitulah baru nanti mulai iman kita tumbuh. Baru disitulah mulai iman kita timbul. Kita mulai percaya pada Yesus. Tapi itu karena ditarik dulu oleh Bapa. Artinya kalau Bapa tidak tarik dulu, kita nggak bisa apa. Berarti ditarik oleh Bapa itu anugerah yang luar biasa. Kalau tidak ditarik, Anda nggak bisa datang. Kalau tidak ditarik Bapa, Anda nggak bisa percaya pada Yesus. Jadi ditarik dulu, digiring dulu, saudara.
digiring. Ya, saya pernah digiring waktu kecil oleh bapak saya. Ya, saya lagi tidur di warung. Saya sebenarnya sudah tahu mereka pukul-pukul kaki saya, tapi saya pura-pura tidur aja gitu. Ya, dipukul kaki saya, tapi memang saya nggak bisa tolak. Akhirnya saya diangkat, dibawa pulang, diseret. Saya pura-pura tidur aja, nggak bisa saya tolak. Nah, itu seperti itu, saudara. Ya, jadi Allah menarik kita lebih dulu. Allah menarik kita. Allah Bapa membawa kita dulu pada Yesus. Jadi, saudara, ini kita di sini nggak bisa buat apa. Untuk datang pada Yesus Anda nggak bisa buat apa, karena Allah sendiri yang tarik kita, Dia kirim kita pada Yesus. Ya, sehingga makanya Yesus berkata tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, tidak ada orang yang datang. Jadi kalau misalnya ada orang sampai menolak Yesus hari ini, itu karena memang mereka belum ditarik. Amin. Karena mereka belum ditarik, mau apa mereka? Makanya sampai kalau nanti ada berkuar-kuar bilang apa itu Yesus itu kok dibilang Tuhan, Yesus kok dibilang manusia Tuhan. Kalau macam mereka bilang, karena mereka kan belum ditarik. Biarkan aja mereka ngomong, tak usah marah. Amin. Karena itu memang belum ditarik. Kalau saudara sampai percaya terima Yesus, karena Anda sudah ditarik oleh Bapa. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi di sini kita paham bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Kalau ada orang yang mengajarkan lebih daripada ini, saya rasa itu orang yang aneh. Ya, kalau ada orang mengajarkan selain daripada kebenaran seperti ini, itu aneh. Jangan menyampaikan pengajaran-pengajaran aneh di dalam gereja. Ya, teman-teman, pendeta-pendeta, jangan mengajarkan hal yang aneh. Saudara, keselamatan itu sangat mudah. Ya. Kenapa? Karena yang berat sudah ditanggung oleh Yesus. Ya. Keselamatan itu bukan murahan. Keselamatan itu memang mudah, tapi tidak murahan. Kenapa? Karena sudah dibayar. Sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi kita sudah dibayar dulu, saudara. Nah, ini semua anugerah. Oke, jadi saudara, keselamatan itu perhatikan, sampai orang percaya pada Yesus itu karena Allah Bapa menarik dulu. Oke, lanjut ayat 65. Ayat 65, Yohanes 6. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, saudara, ayat 44 ditegaskan lagi di ayat 65. Ini artinya Tuhan itu menekankan bahwa keselamatan itu karena anugerah. Ya, ayat 44 tadi, tidak ada seorang pun yang datang padaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapakku. Sekarang ayat 65, tidak dapat datang pada Yesus kalau tidak dikaruniakan Bapa. Tidak ada seorang pun datang pada Yesus kalau tidak dikaruniakan Bapa. Nah, saudara, ayat ini, ayat-ayat ini, saudara, masih banyak lagi ayat-ayat lain yang sama, yang memiliki makna yang sama. Saudara, ayat ini sangat jelas menunjukkan secara eksplisit bahwa manusia berdosa tidak bisa beriman atau percaya kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Artinya keselamatan itu sampai saudara terima, sampai saudara percaya pada Yesus, itu karena anugerah. Jadi jangan bilang, wah, saya percaya itu adalah kemampuan saya. Salah. Ya. Saudara percaya itu karena Allah yang bekerja, yang menarik Anda pada Yesus, membuka mata saudara sehingga saudara bisa percaya pada Yesus. Saudara, itu jelas. Jadi mari ajaran ini harus kembali ditegaskan, karena dalam gereja ada banyak paham-paham pengajaran yang berbeda. Ya, dan kita harus, saudara, serius menanggapi Injil. Kita nggak boleh untuk membawa ajaran-ajaran yang berbeda. Saudara harus ajaran yang berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Allah. Itulah yang kita ajarkan. Kembalilah kepada Alkitab. Jangan menyampaikan ajaran-ajaran yang bertolak belakang atau berdasarkan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Jadi mari kita belajar, mari kita percaya kepada apa kata firman Allah di dalam Alkitab. Saudara, keselamatan itu anugerah. Iman pada keselamatan itu juga anugerah. Amin. Ya. Oke, saudara, itu aja firman Allah yang kita bisa dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.